sulit seperti bahasa C, harapannya nanti belajar bahasa yang lain itu menjadi lebih mudah. Jadi ya seperti ini saja programnya ya. Jadi apa yang dientrikan elemen-elemennya. Elemen-elemennya seperti ini. Jadi misalnya saya kok kebablasan apa mencet enternya hilang, pencet ini misalnya. Nah, seperti itu. Banyakkan enter ini. Nah, ada tempat kamera jam siji. Wah, ini. Kompor loh. Kasih teko. Kasih bisa. Itu kok piro? 100. Sekarang satu. Oh, satu. Selang. Kita udah 5 ya. Udah 5. Selang juga. Ini lagi. Ya, alhamdulillah masuk lagi. Ternyata saya cek tadi pakai ujungnya, pakai ujungnya.
pakai wifi-nya HP saya sehingga tempat terputus. Saya alihkan ke HP saya sendiri, mudah-mudahan stabil koneksinya. Oke ya, lanjut tadi saya share screen. Muncul di layar? Muncul. Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, ini tadi masih di sini. Oh, ini sudah hasilnya ini. Sudah ada hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jangan bayangkan bentuknya matriks. Tapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Bentuk matriks bukan berarti nggak bisa. Ini kan kita yang targetnya yang penting bisa bikin array, bikin matriks pakai array. Kalau matriks ya mau pakai array. Nulis nama kalian, nama mahasiswa itu mau nggak mau pakai array ya. Jadi array ini pokok. Saya nggak tahu, lupa bertanya ke asisten sampai array atau tidak. Tadi saya WA-an sampai ke WA-an dengan asisten. Mudah-mudahan sampai array ya. Ini penting ini. MATLAB itu kerjanya berdasarkan array. Oke ya. Nanti bisa saya demokan program-program yang lain kalau waktunya ada. Nah, jadi kita belajar array itu kurang lebih gambaran array seperti itu. Mungkin kita lihat dulu. Nah, ini kayak gini. Gimana? Ada kurung-kurung awalnya, ciri khas penggunaan materi. Array, ciri khas penggunaan array. Jadi ini deklarasi variabelnya, integer, isinya integer, matriks, berarti ukuran 5, 5. 5, 5. 5, 5 itu indeksnya mulai dari matriks 0, 0, 0, 1 gitu. Bukan angka 1. Nanti masuk di situ. Nah, ini aja IJ itu indeks. Nah, otomatis kita pakai for ya. For 2 kali for ya kan, karena kan kita bikin indeksnya kan AIJ. Jadi di sini berarti nah ini kan indeksnya. Berarti kan disimpan dalam matriks A I J gitu ya. Dan seterusnya nanti kalau perlu kita lihat lebih dalam. Ini sepintas dulu aja gambaran kenapa kita perlu belajar matriks. Kenapa kita perlu belajar matriks? Ya, simpel aja sebenarnya program array. Ini juga ada di buku ini. Saya lihat di buku, saya nurun di buku. Nah, pengembangannya nanti bisa masing-masing. Fungsi-fungsinya. Ini malah nggak pakai fungsi-fungsi matriks. Oke. Jadi materinya pengantar, tadi pengantar ya. Pengantar itu ceto. Nanti ada deklarasi array bagaimana, inisialisasi array bagaimana, cara mengaksesnya bagaimana, mengoperasikannya bagaimana, parameter bertipe array pada fungsi seperti apa, dan ada latihan soal. Apa kegunaan array? Array itu suatu tipe variabel yang berisi kumpulan data dengan setiap elemennya memiliki tipe data yang sama. Setiap elemennya dapat diakses dengan indeks. Nah, apa sebetulnya contoh program apa yang bisa menggunakan array? Kemarin mungkin pas UTS, kalian mengerjakan soal apa pas UTS? Pas UTS mengurutkan data secara ascending gitu ya. Tapi itu kan hanya tiga bilangan. Nah, coba bayangkan kalau kalian diminta mengurutkan data secara ascending maupun descending, jumlahnya n bilangan. Kan kita pertama kali harus simpan bilangan-bilangannya dulu toh, membaca bilangan-bilangannya dulu toh. Nah, bayangkan kalau sampai n, nggak usah sampai n deh, bisa sampai 50 bilangan, gimana kalian?
Mau nyimpennya pakai A, B, C, D, E, F gitu, atau A1, A2 gitu. Ya nggak praktis ya kan? Kan mending pakai indeks. Ya, nyimpennya bagaimana? Kan mending pakai indeks. Ya, bisa disimpan ke dalam data. Nah, data 1, data 2, dan seterusnya sampai data ke N gitu kan, ya kan? Kalau pakai huruf gimana? Mau nyimpen A, B, C, D, E, F, G itu sampai huruf ke berapa kalau sampai N? Masih mending kalau hanya sampai 50, kalau sampai 50 kita bisa simpen ke dalam apa namanya A, B, C, D, E, kemudian bilangan Z-nya habis, setelah itu pakai AA, BB gitu ya. Nah, tapi kalau sampai N, nggak bisa. Kamu sampai huruf berapa, nggak tahu. Nah, elemen array ini tersusunnya secara urutan begini. Di dalam memori urutan ini. Tapi indeksnya yang awal itu bukan 1. Indeks yang awal itu ini 0. Jadi data 1 itu sebetulnya disimpan ke dalam memori komputer, oleh bahasa C, itu disimpannya menjadi data 0. Ini baru data 1 sampai data N-1. Tapi dalam tampilannya nanti kita biasanya kan datanya data ke-1, data 2 gitu kan. Ya nggak masalah. Nah ini array itu ada banyak dimensi tergantung memori kita. Kalau matriks yang saya tampilkan tadi itu kan 2 dimensi ya kan, ada baris, ada kolom 2 dimensi. Nah ini ada array 1 dimensi. Array 1 dimensi contoh aplikasinya apa? Untuk nyimpen nama kita misalnya. Ya, nama saya Muhammad lah. Ini cuma M. Nah, kurang kan berarti tempatnya. Nah, kurang nanti biasanya dipotong. Nama saya yang muncul hanya sampai M saja. Hanya Mucam gitu. Mucam M-nya double. Karena kurang memberi tempat. Indeksnya kurang. Nah, maka kalau membuat program array, kita harus bisa ngira-ngira yang mau kita simpan itu dalam variabel array itu berapa huruf gitu ya. Nah, nanti kalau kurang ya disingkat menulis namanya. Di sini termasuk spasi ya kan, spasi. Tidak ada array 2 dimensi, contohnya matriks. Program matriks punya saya tadi itu 2 dimensi. Deklarasinya bagaimana? Tadi int matriks A ukurannya 5. Terus di sini ada kotak lagi 5. Itu karena 2 dimensi. 1 dimensi ya tipe data, nama array, ukuran. Tipe kalau nama kita apa? Berarti tipe datanya char ya, CHAR. CHAR. Nama mahasiswa. Gitu kan? Nah, biasanya berapa kotak nama mahasiswa itu? Berapa huruf teman-teman pasti? Saya 25. Konsekuensinya kalau namanya lebih dari 25, berarti potong nanti ya, singkat. Nah, ini nilai. Integer nilai 7. Dihasilkan array yang memiliki 7 elemen. Masing-masing elemen bertipe integer. Jadi ini tipe integer semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahasa C nyimpennya itu tidak dimulai dari 1. Tapi nyimpennya indeks itu mulai dari 0. Jadi kalau ini 7, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi dibedakan ya.
kalian menampilkan dalam monitor dengan nyimpennya. Nah, program kalian harus membedakan itu. Kayak matriks saya tadi itu, nyimpennya elemen oleh komputer, oleh bahasa C, itu nyimpennya elemen matriks yang awal ya, matriks A 0,0. Elemen yang pertama 0,0. Elemen berikutnya baris ke-1, kolom kedua ya 0,1. Baris pertama kolom ketiga 0,2 sampai baris ke-1 kolom kelima matriks 0,4. Tapi menampilkannya saya tetap satu-satu. Ini ya. Nah, perulangannya ini for kan 0 sampai 4. Ini 0 sampai 4. Tapi menampilkannya ini membacanya 0, tetap 00, tapi menampilkannya ini matriks IJ-nya, oh tadi berarti saya 0, coba. Coba saya jalankan dulu ya. Jangan 55 lah ya, banyakan saya. Ini ganti 3 saja. Atau 2. Ini berarti apa? 0 sampai 1 ya. Juga 0, 1. Mana lagi berubah? Nah, ini yang mau saya sampaikan ini. Oh, ini ketemu ini. Ketemu. Ya udah berarti 55 enggak apa-apa. Ya wis 2. Nah, ini ya. Ini 1-1. Nah, kembalikan dulu aja. Lambat munculnya. Matriks. Nah, ini kan. Ini munculnya C11, C12, C21, C22. Ya kan? Tapi loopingnya, for-nya mulai dari 0, bukan 1. Kalau mulai dari 1 nanti nggak kebaca yang indeks pertama. Nah, menampilkannya ini maka menampilkannya triknya plus 1. Di sini ada plus 1. Yang ini nggak usah plus 1. Tetap IJ. Ya kan? Tetap IJ. Tidak usah I plus 1, J plus 1. Itu ya. Nah. Char namaku 20. Nah, berarti nama saya misalnya, nama saya kan Muhammad Abrori. M yang pertama itu disimpan di dalam M yang pertama itu disimpan di dalam namaku ke 0. Indeksnya ke 0. Jadi 20 itu dari 0 sampai 19. Cukup jelas ya. Contoh lain, float rata-rata 10, long in tagihan 5, char mata kuliah 50. Nah, ini berarti nama-nama mata kuliah. Inisialisasi array bisa. Nah, kalau variabel biasa kan inisialisasinya begini, int data 910, char tugas kemudian b, saat itu jangan lupa apa kan? Kita ada petik 1. Nah, untuk array menggunakan tanda kurung awal, di dalamnya berisi nilai yang akan diberikan. Ini.
Nah, ini. In nilai 4. Nah, ini inisialisasi. Langsung ngasih nilai. Ngasih angka ke dalam nilai. Dari indeks 0 sampai indeks 3. Cacahnya ada 4. Jadi ini langsung masuk 30, 40, 50, 60. Caranya diberi kurung-kurung awal. Kalau karakter ya tinggal, kalau ini tipenya char, ini char, nah, berarti tinggal ini kasih tanda petik gini ya. Nah ini menjadi tipenya char, karakter. Karakter itu termasuk pentung, termasuk spasi, dan seterusnya. Nah, ini char mata kuliah 5 Alpro. Tanda petik. Float rata-rata 3, 8,23, 5,34, 9,0. Bila tidak diinisialisasi, nilai setiap elemen akan berisi data acak. Tidak dapat diprediksi. Yang mengacak siapa ya? Komputer. Ins data 2 ada nilainya ya, berarti ya tidak error ya. Print data 0 itu nanti muncul. Print F data 0 muncul. Print F data 1 muncul. Dan munculnya tidak, nilainya belum tentu sama seperti ini. Bentuk lain in array-ku, kalau kosong itu gimana? Kosong itu berarti ukurannya ngikuti ini. Dari misalnya in array, jadi harus langsung diisi. Kalau diisi inisialisasi, kalau enggak error. Komputer harus menyediakan elemen yang diinisialisasi. 4 indeks, tapi kok yang diinisialisasi diisi hanya 2. Nah, berarti ini hanya isi indeks 0 dan ke 1. Yang berikutnya kosong. Array cara mengakses, ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Nama plus indeks kayak tadi matriks. Ini mengakses ya. Ini mengakses. Kalau ini kan menginputkan, membaca. Ini mengakses. Mengaksesnya ini nama array, indeksnya. Contoh ini. In contoh 5 diisi 94375. Maka kita mengaksesnya print %D. Ini format tampilannya %D. Contoh 2, maka yang muncul berapa? Yang muncul angka berapa? 012. Berarti yang muncul adalah angka 3. Indeks yang ke-3. 012. Nah, bahasa asing ngitungnya indeks kedua. Tapi kita angka yang ke-3. Memang susahnya bahasa asing gitu ya. Jauh lebih enak bahasa Pascal. Dulu kita pakai bahasa Pascal. Pascal itu 3 ya 3, 2 2. Nah, ini kan enggak. 3 itu kalau dalam bahasa ini berarti nomor 2. Nomor 1 itu berarti kalau kita pengen nomor 1 berarti 0. Nah, gitu kan. Karena memang bahasanya itu lebih tinggi Pascal. Pascal itu sudah mirip bahasa kita, bahasa manusia. Sehingga itu lebih mudah, jauh lebih mudah diinputkan dengan Pascal. Maka di dunia perguruan tinggi itu banyak kan pakai Pascal. Di UGM itu dulu saya S2 dapat Pascal lagi. S1 dulu saya dapat Pascal. S2 saya ambil ilmu komputer juga dapat Pascal lagi. Nah, sekarang pakai C. Lebih sulit. Jika array dideklarasikan dengan ukuran 10, berarti indeks yang dapat diakses dari 0 sampai 9. Jika mengakses indeks di luar batas
ukuran, maka yang diakses bukan array, tapi ya nilai yang tersimpan pada memori yang letaknya berseberangan dengan array tersebut. Paham ya? Kita nggak tahu memori yang berseberangan dengan array itu berapa. Jadi di sini istimewanya di bahasa C itu tidak ada error. Kalau kita mengakses indeks di luar batas ukuran, itu kalau dalam bahasa yang lain error, bahasa Pascal gitu, kita hanya mendefinisikan array-nya itu 10, kok kita mengakses nomor 11. Maka kalau Pascal error. Tapi kalau di C istimewanya tidak error. Tapi akan dibaca nilai yang ada di komputer saat itu menjadi ke-11. Kita nggak tahu berapa, ya. Kita nggak tahu berapa, kita nggak ngisi nomor yang ke-11. Nah, maka di sini reportnya apa? Reportnya kalau program kita salah kita nggak tahu, karena nggak ada komentar errornya. Kita nggak tahu kalau kita mengakses indeksnya itu di luar batas. Nah ini istilahnya tidak ada error handling untuk pengaksesan di luar batas. Harus hati-hati. Jadi bisa terjadi index out of bound. Kalau dalam bahasa yang lain ada komentar kalau index out of bound, error index out of bound. Tapi dalam bahasa C tidak ada. Jalan terus programnya kalau di luar itu. Nah, untuk mengakses keseluruhan indeks atau beberapa kita bisa gunakan loop ya, tadi for itu ya. Kita bisa gunakan for, while, do while. Nah, ini contoh. Apa ini program apa ini? Nah, ini program yang acak tadi. Kan ini datanya tidak kita isi ya. Datanya tidak kita isi. Maka begitu kita munculkan, munculnya acak. Nah, ini include std2h karena kita mau menggunakan array, maka kita harus munculkan ini. Kita mau gunakan main, kita mau gunakan in, kita mau gunakan for, maka kita harus memunculkan apa namanya? Namanya itu kemarin apa? Headingnya itu, kepalanya itu namanya apa? Tagar includes std2h. Nah, ini kita inisialisasi 1 2 3 4 5 6 7. Mengaksesnya dari 0 sampai 6. Ini bertambah satu-satu. Printf data ke, nah ini harus plus 1. Kalau printf data ke i, nanti muncul 0. Nah, ininya tetap i. Nah, ini kan. Coba dicek. Ini kan 10. Kok bisa 11? 50? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Data ke 0. Coba ulang. Loh, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan ini? Kok saya bisa data ke 8? Ininya 6. Data ke 7 benar. Kok enggak 10? Kok beda banget ini datanya? For integer, integer, i0. Kenapa?
Kurang keras. Hah? Datanya ada 7, betul. Jadi makanya I-nya dari 0 sampai 6, ya kan? Terus data ke 1 sudah benar ini. Berarti munculnya kan 0 ini. 0 tambah 1, 1. Tapi kenapa ini yang muncul angka 11? Ayo. Data 0 kenapa 11? Kita refresh dulu. Mungkin itu bilangan-bilangan yang tadi masih masuk. Mana cara merefresh? Rebuild. Rebuild itu mana? Ya, itu tugas kalian untuk memecahkan itu. Ini ada array 2. Ini, kita buka yang ini aja. Coba kalau ini. Sama ini. Oh, ini sudah ya, ini yang benar. Apa berarti bedanya tadi? Cuman ini saya sampai 7 ya. Harusnya sampai 6. Maka ini yang saya sebut tadi. Ini out of bound ini. Out of bound. Jadi bilangannya acak ini yang muncul ya. Out of bound. Nah, tugas kalian sekarang. Kenapa kok yang tadi munculnya tidak seperti ini? Ayo. Kenapa yang tadi? Yang tadi itu mana? Ini ya. Nah, ini. I kurang dari sama dengannya, Pak. Tadi I kurang dari sama dengannya. Tadi yang dilat, ya tadi yang satunya 7, satunya lagi 6. Iya. Iya, tapi itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ke ini. Ini ngaruhnya itu hanya sampai auto of bound jadinya. Kalau ini saya ganti 6, nanti nggak akan out of bound. Nah, ya kan? Tapi sudah benar kan? 11, 50, 51, 52, 22. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa program saya yang pertama tadi munculnya tidak seperti ini? Ini kan? Ini munculnya itu sekarang padam ini. Namanya kayaknya sama. Nah, ini belum saya enter. Coba. Oh, sekarang udah benar ini. Namanya sama, Pak. Jadi nggak bisa. Tetap salah ini. Benar yang kedua tadi. Tetap salah ini. Nah, kalian ya, mikirkan ya. Lewat aja, kita nggak usah terlalu mikirkan itu. Itu hanya poin saya di sini itu kan ya. Data pertama itu berarti data 0. Nah, itu aja. Perkara tadi error silahkan di trace, silahkan dicek. Kenapa yang array saya yang pertama ini munculnya tidak sesuai dengan ini, tapi array saya yang kedua ini sesuai. Array saya yang kedua ini sesuai. Ini kedua ini kalau di run sesuai. Nah, silakan dicari sendiri. Ya, nanti nggak selesai kita kalau hanya bahas. Oke, lanjut ya. Ini apa ini? Kok ada 2 slide, isinya sama. Ku sudah tahu Apa ini? dari lah. Kalau ini kan I. Berarti ini munculnya data ke 0, 1, 2, sampai 6. Yang berikutnya ini I plus 1, maka 1, 2, 3, 4, 7 gitu ya. Untuk beri nilai suatu elemen sama, beri nilai pada suatu. Beri nilainya sama ya. Ini apa lagi ini? Oh, ini memberi nilai penjumlahan. Ada ini semua sudah tak bikin programnya sama. Array 3 mungkin ya. Nah, ini tambah 3 udah saya coba semua itu program. Nah, ini benar ini 13.
11, 14. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 ya. Ini apa lagi nih? Apa ini? Input program apa ini? Oh, input. Kita inputkan, terus munculnya apa? Coba buka. Array ke program array keempat ya. Ini kita inputkan 7 data. Ngecek benar salahnya kan diisi angka 1 gini ya. Nanti kalau programnya salah, ini cuma input aja kok, nggak ada penjumlahannya. Ya, 7. Coba kalian cermati ini. Data, ini apa namanya, deklarasi. Saya bisa, sambil saya mengulas hasil UTS kalian ya. Hasil UTS kalian itu yang nomor 1, kalian saya minta bikin notasi algoritma, itu tidak ada yang nilainya full 20. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat deklarasi. Ada yang nyebut deklarasi, tapi deklarasinya itu hanya A, B, C gitu misalnya. Deklarasinya hanya sisi miring. Soal nomor 1 itu kan itu toh. Menghitung sisi miring dari suatu segitiga. Jadi kalian suruh baca sisi datar dan sisi tegak. Suruh inputnya sisi datar dan sisi tegak. Nah, itu kalian tidak mendeklarasikan misalnya sisi datarnya A, sisi tegaknya B, nanti hasil perhitungannya sisi miring C. Itu kalian tidak mendeklarasikan A, B, C itu mau float, mau integer atau apa, itu nggak dideklarasikan. Ada yang hampir benar, tapi dia hanya menyebut deklarasi variabel A, B, C, itu aja. Tapi tidak menyebut A, B, C itu apa. Coba kalau kalian lihat majalah, kemudian di situ ada resep masakan. Kan mesti sebelum langkah-langkah memasak, itu ada deklarasi juga tuh. Deklarasi bahwa yang dibutuhkan nasi, gitu kan. Nasi berapa, kan komplit ya, nasinya itu berapa. Kalau di sini kan bilangannya jenisnya apa, integer. Nah, di sini nasinya nasi merah atau nasi putih, ukurannya segenggam atau berapa, kan gitu tuh. Gula secukupnya, gula aja disebut secukupnya, garam secukupnya, bawang berapa siung, gitu kan. Tidak hanya menyebut bawang gitu kan. Di sini kan tidak, kalian kebanyakan hanya nyebut deklarasi membutuhkan variabel ABC, itu aja. Tapi nggak nyebutkan ABC itu jenisnya apa. Itu semua salah, nggak ada yang nyebut itu. Sehingga tidak ada yang dapat nilai 20. Tapi alhamdulillah secara umum nilainya bagus-bagus. Ya. Mengurutkan 3 bilangan secara ascending itu hampir semua benar. Terus membuat rata-rata dari suatu bilangan itu hampir semua benar. Terus apa lagi itu UTS itu? Ada 4 soal. Bikin program ya, program komputernya. Nah, kalau program komputernya hampir semua benar. Nah, itu ya. Jadi ini kembali ke sini. Ini kan kita deklarasikan ini. Data itu integer. Kan error toh kalau tidak disebutkan data itu jenisnya apa. Nah, di situ di UTS itu kalian nggak nyebut itu. ABC itu mau integer atau mau float. Kalau real kan float. Kemudian kalau saya ngecek program kalian itu kayak gini itu tidak saya nilai ya, tidak saya lihat sini. Kalau saya ngecek program hasil ujian kalian, ngecek bahasa pemrograman hasil mungkin program komputer, itu yang saya lihat deklarasi sudah ada. Oh, perulangannya ada gitu. Kalau hanya kalimat print input data ke sekian gitu itu nggak terlalu saya lihat. Nah, itu ada scanf data IO sudah betul ada. Berarti ini baca ya. Ini kan ini. Ini scanf data I.
tetap ini bukan jangan I+1 ini ya. Kalau I+1 nanti yang ke 0 tidak kebaca. Tidak ya, isinya nanti kosong. Ya. Jadi ini tidak I+1 tapi tetap. Tapi munculkannya I+1. Printf-nya input ke I+1 karena kita tahunya kan data ke-1, data ke-2, ke-3 ya. Sampai ke-7, bukan ke 0, ke-1 gitu ya. Cetaknya loopingnya formnya dari 0 sampai 6. Tapi nyetaknya data ke J+1 karena ini butuhnya angka 1, 2, 3. Hanya memunculkan datanya tetap data indeksnya 0 dulu. 0 dulu. Nah, muncul seperti ini. Terus, ya kan? Ya kan? Data ke 0 itu 2. Tapi karena kita operator itu kan bacanya bukan data ke 0, tapi operator bacanya data yang pertama, data yang kedua, sampai data yang ke-7. Nah, itu bedanya. Tapi bahasa C membacanya mulai dari 0. Oke? Gitu ya. Pengiriman array sebagai parameter pada fungsi bersifat by reference. Yang dikirimkan sebenarnya adalah alamat array di memori. Ini fungsi. Input stdh, void cetak array. Ini deklarasi fungsi ini. Deklarasi fungsi. Void main, integer arrayku 4, 67, 34, 55, 20. Habis itu membaca cetak array. Membaca cetak array terus langsung lari ke sini. Baca ke fungsi cetak array. Integer data 4. Ya. Arrayku ini terkoneksi dengan ini. Integer data 4. Arrayku isinya apa? Arrayku isinya ini. Ini integer data 4. Langsung print. Nah, ini berarti coba kita buka program saya. Ini sekaligus kita mendalami lagi fungsi ya. Array ke latihan, array ke berapa ya? 4 berarti ke 5. Nah, coba lihat. 67, 34, 55, 12. Ini ada fungsi cetak array. Kalau kalian error, ini bisa pakai debug ya. Ini bisa pakai debug. Kalau program kalian error, kalian tidak tahu errornya di mana, atau biasanya debug ini kita gunakan kalau program kita nggak error, tapi hasilnya tidak sesuai harapan kita. Kayak yang tadi itu loh, kayak yang tadi latihan array yang pertama tadi, kan hasilnya tidak sesuai harapan kita, maka bisa pakai debug. Bisa pakai debug. Jadi nanti bisa kita trace satu-satu, karena nanti di blok berjalan program. Nah, ini kita lihat sekarang ya. Ini ada fungsi cetak array. Deklarasikan, deklarasi fungsi cetak array. Integer data i. Ini cetak array itu integer data kosong. Kosong kita nggak tahu isinya berapa, berarti kita harus kasih inisialisasi. Kemudian ini fungsi utama. Kita definisikan integer arrayku ini untuk inisialisasi. 4. Nah, 4 ini boleh kosong ya. Ini boleh kosong. Ini boleh kosong. Ini boleh kosong karena ini sudah ada inisialisasi. Nah, terus setelah itu cetak array. Cetak array itu programnya terus tidak ke sini. Dia lari bacanya. Cetak array berarti lari ke sini. Set. Cetak array. Nah, integer data 4. Berarti ini dilempar ke sini. Array itu kan ininya dilempar ke sini. By reference. Nah, nggak usah terlalu dipusingkan by reference, by value gitu ya. Prakteknya seperti ini isinya itu dilempar ke sini.
For integer I sama dengan 0. Karena saya nggak akan mempersoalkan, nggak akan menanyakan itu kalau di ujian itu apakah fungsi array itu variabelnya by reference atau by value, itu enggak. Kalau nanti ujian nanti kalian bikin flowchart dan bikin program komputer, itu aja. Tidak ada definisikan array, apa yang dimaksud array ya, nggak ada itu. Itu mungkin konsumsi untuk anak informatika ya. Kalau kita ya, yang penting bisa bikin program, terutama program-program yang matematis. Nah ini cetak dari 0 sampai 3 data. Ya, gitu ya. Oh. Sudah selesai nih ternyata, nggak terasa. Sudah selesai. Ya, sebetulnya asik ya jelaskan kayak gini itu ya. Nah, untuk ini kan sebenarnya ada materi minggu depan array multidimensi, tapi saya cek nggak ada slide-nya. Nah, maka langsung saya praktekkan aja. Array multidimensi itu ini. Nah, ini sudah saya contohkan ini. Ini 2 dimensi. Kalau 3 dimensi penerapannya di apa? Di matematika ada nggak? 3 dimensi. Kayaknya 2 dimensi itu aja ya. Matrik kan nggak ada matrik 3 dimensi toh. Ya, di kita ya untuk semester 1 semester awal ya cukup 2 dimensi ini. Nah, maka seperti ini. Ya, secara umum cara membacanya hampir sama, pakai ada dan ini, ada n. Kalau menampilkannya nggak usah pakai n, sama. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini apakah harus ada spasi? Oh, ini enggak toh, ini nggak ada spasinya, ini ada spasinya. Tetap bisa jalan. Yang penting nggak ada titik komanya. Kalau di sini ada titik komanya baru error. Itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini program Esgending ini. Nggak tahu error atau tidak. Wah, cukup panjang ini. Justru program Esgending itu lebih panjang daripada apa? Matrik. Dan ini pakai fungsi. Matrik saya ini belum pakai fungsi ini. Nanti kalian harus bisa itu bikin mana matrik tadi. Nah, penjumlahan ini pakai fungsi. Ini jadikan fungsi, ini sebenarnya lebih terstruktur kalau ini jadikan fungsi. Ciri-cirinya kalau tidak pakai fungsi itu apa? Di sini nggak ada deklarasi fungsinya ya. Coba lihat ini. Ini kan ada deklarasi fungsinya. Input define, input define. Ini void pemasukan data, void pengurutkan data, void penampilan data. Berarti ini fungsi pemasukan data. Fungsi mengurutkan data, fungsi menampilkan data. Mengurutkan bilangan ini termasuk pokok ya. Ini bisa kalian pelajari. Di buku-buku standar ada ini. Nah, ini penting ini. Ini itu untuk menukar bilangan. Kalau tanpa SMTR ini nggak bisa menukar bilangan. Kenapa? Kenapa harus pakai temporary variabel sementara? Ya, karena itu untuk menyimpan X1, XI. XI itu sementara disimpan di SMTR sementara. Kemudian XJ dimasukkan ke XI. Nah, XI sekarang kan isinya sama dengan XJ jadinya. Ya kan? Nah, baru SMTR masukkan ke XJ. Itu triknya, trik untuk menukar bilangan. Trik untuk menukar bilangan. Jadi nggak bisa menukar bilangan kok langsung ini saja. Karena apa? Karena dalam komputasi, dalam pemrograman, dunia pemrograman, itu variabel itu hanya bisa diisi sesuatu pada satu saat. Hanya bisa diisi suatu bilangan hanya pada satu saat. Hanya satu bilangan aja. Jadi kalau menggunakan model begini, ini menjadi sama ini. XI dengan XJ itu isinya sama. Nah, kalau mau menukar, mau ditukar,
itu harus ada bantuan seperti ini. Ya kan? Jadi dititipkan isinya XI, dititipkan di SMTR. Setelah XI diisi oleh isinya XJ, maka SMTR dimasukkan ke XJ. Nah, itu baru tertukar. Jadi kalau tanpa ini nanti menjadi sama. Saya udah lupa ini programnya itu benar atau enggak. Ya, tapi apa ya, saya akan lah. Cuma data 3. Ini apa? Ascending. Ascending ya wis segini 1 gitu ya. Terus berapa? 4. Nah, benar ya? 1, 2, 4. 000 itu perkara tampilan aja. Ya, kalau dalam di teknik informatika kalian kan dipersoalkan ya, diminta mungkin ada latihan soal untuk cara menampilkan ini supaya titiknya komanya di belakang koma ada berapa gitu ya. Kalau di matematika nggak dipersoalkan. Belajar sendiri silakan cara menampilkan. Ini integer ya, ditampilkan integer ya, nanti tetap 1, 2, 4. Ya, itu ascending. Ini pakai fungsi. Fungsinya ada 3. Ini fungsi utama memanggil fungsi yang 3 tadi. Ada fungsi pemasukan data, pengurutan data, pengambilan data. Jadi itu loh, ciri khas pemrograman terstruktur itu seperti ini. Kalau ini tidak terstruktur ini. Nah, ini tidak terstruktur ini. Ini idealnya itu ada fungsi memasukkan data. Terus ada fungsi menampilkan data. Fungsi masukkan data, fungsi menjumlahkan data, menjumlahkan matriks. Fungsi memasukkan matriks, fungsi membaca matriks. Dan fungsi apa? Fungsi menjumlahkan matriks. Menjumlahkan sekaligus menampilkan. Nanti ada fungsi lagi, misalnya nih pengurangan matriks, fungsi pengurangan matriks. Kan gitu. Ya. Ini belum pakai fungsi. Jadi tugas kalian ini bikin program seperti matriks ini, tapi dibikin menjadi ada fungsinya, menggunakan fungsi. Ya, menggunakan fungsi. Bikin penjumlahan dan pengurangan matriks menggunakan fungsi. Nah, ciri khasnya ini fungsi seperti ini. Nah, ini kan lebih terstruktur ya kan? Kalau ini kan lebih mudah. Nah, ini kebetulan hanya 58 baris teman-teman. Tanpa fungsi pun masih mudah memperbaiki. Tapi kalau kita masuk misalnya ke perusahaan Boeing gitu, itu kan statementnya satu program itu statementnya bisa sampai ribuan. MS Word ini yang sedang kita lihat ini, Zoom dan sebagainya ini. Windows ini kan konon katanya juga pakai bahasa C. Nah itu kan bisa sampai ribuan programnya. Nah, kalau nggak pakai fungsi ya repot. Sebentar saya nyolok ke list ini. Ya, jadi fungsi itu penting. Kalau bikin program akar persamaan kuadrat, nah, maka kita bisa bikin fungsi membaca ABC, fungsi ngitung diskrimin. Nah, fungsi sebenarnya gini, kalau diskrimin terlalu simpel ya. Fungsi membaca ABC juga terlalu simpel. Tapi mungkin ada fungsi untuk akar real dan sama, fungsi akarnya beda, fungsi akarnya kompleks, mungkin begitu ya. Sederhananya seperti itu. Kalau ascending seperti ini. Kalau descending seperti apa? Descending. Descending. Nah, bedanya apa ini descending? Ya di sininya descending.
Descending itu menurun ya. Enam tiga dua satu. 6321. Coba pertanyaan saya, bedanya mana? Bedanya apa? Tadi, ascending dengan descending. Bedanya apa? Ini ya, ini yang descending seperti ini. Yang ascending seperti ini, ascending. Nah, bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Kalau dikit itu hampir sama persis. Ya, tolong pikirkan ya, bedanya apa ya? Ini sudah saya bikinkan programnya, dan insya Allah udah jalan, nggak ada error, nggak ada sintak error maupun semantik error. Sintak error itu kalau di sini muncul error nggak bisa jalan programnya, itu sintak error namanya. Sintak error itu misalnya begini. Dalam bahasa Indonesia itu menulis kalimat itu kan minimal harus ada subjek predikat. Nah, kalau sudah ada subjek predikat, anjing subjek menggigit predikat, itu udah betul, sudah sesuai sintaknya ya kan. Ayah objek, itu kan sudah sesuai sintak loh. Tapi kalau kalian nulis anjingnya anjing gitu aja, anjing gitu misalnya, nah itu kan kalau dalam bahasa C itu nanti muncul error. Kalau yang dimaksud anjing itu harusnya ya kurang G gitu kan, itu namanya sintak error. Ada peringatan di sini. Nanti ketip-ketip di huruf N. Setelah huruf N itu ketip-ketip. Oh, berarti saya kurang G ini. Itu sintak error. Nah, ada lagi error yang lain namanya semantic error. Semantic error itu program kita jalan, nggak ada error di sini. Tapi hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya apa? Tadi kan sintak saya menyusun kalimat anjing menggigit ayah ya kan. Nah, kalau kemudian dibalik kalimatnya menjadi ayah menggigit anjing, itu namanya semantic error. Kenapa semantic error? Ya kita salah makna kan. Masa ayah menggigit anjing? Yang padahal kita inginnya itu nulis anjing menggigit ayah. Secara sintak kan sudah benar itu. Ayah menggigit anjing itu secara sintak sudah benar. Ayah itu subjek, menggigit itu predikat, terus anjingnya itu objek. Itu sudah benar. Tidak, kalau dalam bahasa sih tidak akan muncul error di sini. Di sini itu tidak akan muncul error. Ini nol error gitu, nol warning. Nah, jalan. Jadi kalau di run itu sudah muncul seperti ini, bisa jalan, nggak ada error. Kalau sintak error kan nggak muncul kayak gini ya. Layar hitam itu nggak muncul kalau sintak error. Tapi kalau semantik error jalan ini. Jalan dan sampai selesai gini, press NIK itu continue itu selesai. Cuman hasilnya ini descending tapi kok ternyata ascending, nah, misalnya gitu ya. Itu namanya semantic error. Semantic error itu dibutuhkan keahlian programmer untuk memperbaikinya, karena itu berarti ada kesalahan input apa, kesalahan ketik di mana, kesalahan urutan buat program, kesalahan algoritma bisa jadi. Kesalahan algoritma bisa jadi. Nah, kalau tingkat pemula, biasanya yang terjadi adalah sintak error. Kalau sudah level advance, nanti yang terjadi itu biasanya semantic error. Saya berharap programnya itu descending, tapi kok yang muncul ternyata ascending. Nah, kalau kalian nggak bisa membedakan ascending descending, sulitan nanti memperbaiki. Ya. Kalau bikin programnya nggak ahli, setelah statement harus ada titik koma, gitu. Setelah nulis function harus ada kurung awal, pembuka dan kurung awal akhir itu sudah hafal, sehingga tidak ada error. Nah, tapi begitu dapat kasus yang sulit, ngetiknya udah benar semua ya. Titik koma dan sebagainya yang dibutuhkan sudah benar, maka tidak ada sintak error. Nah, tapi setelah di running ternyata hasilnya tidak sesuai harapan.
Nah, tidak sesuai harapan namanya SEMAT. Nah, ini sekarang kalian saya minta ngecek ini. Apa ini bedanya di scan ini, tidak scan ini. Kalau saya klik-klik itu kayak nggak berubah ini. Tapi tetap ada ini bedanya. Tetap ada ini bedanya. Yang satu bisa urut naik dari nilai kecil ke atas, yang sebelahnya tidak. Nah, kan tetap ada bedanya ini. Tetap ada bedanya. Ini ya bedanya ya. Kalau sepintas bedanya di sini. Tapi nanti dicek lagi ya. Kalau sepintas seperti ini. Nah, ini kan lebih kecil, yang ini lebih besar. Adakah beda yang lain tempat lain? Nah, silakan dilihat. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, saya beri penugasan ya. Penugasannya membuat program matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks ukuran N dengan menggunakan fungsi. Ya. Nanti saya share di e-learning. Pengumpulannya sebelum ujian. Ujian hari apa kita di jadwal? Hari Kamis ya. Kamis jam 9.45. Siap. Betul, ujiannya mau Kamis ini atau Kamis depan? Kamis ini saya juga siap. Itu resiko saya itu hanya soal ngoreksi aja kok. Karena Kamis itu kan saya ngajar 3 mata kuliah. Kalau semuanya minta ujian di hari itu, maka saya harus segera ngoreksi 3 mata kuliah secepatnya kan. Waktu ngoreksi itu, waktu memunculkan nilai itu kan maksimal 7 hari. Kalau IKD-nya mau normal. Kalau IKD-nya mau normal, maksimal 7 hari. Berarti kalau sehari saya ada ujian 2 kelas, nah, berarti saya hanya dikasih waktu 7 hari untuk mengoreksi hasil ujian 2 kelas, kemudian termasuk mengoreksi tugas-tugas, sampai menampilkan nilai, sampai input ke SIA, input ke akademik, input ke sistem informasi akademik. Itu jatah waktunya 7 hari 2 mata kuliah. Ya, itu terserah ya. Defaultnya jadwalnya kita ujian hari Kamis jam 9.45. Ya. Sepanjang tidak ada permintaan untuk mundur atau maupun maju, maka kita ujian sesuai jadwal. Termasuk kalkulus, kalau tidak ada permintaan pergeseran hari dan jam, maka defaultnya kita ujian kalkulus diferensial, yaitu hari Selasa jam 7, gitu ya. Tapi intinya saya tidak ingin membebani kalian juga. Kalau kalkulus diferensial ujian Selasa jam 7 ini saya nggak ada barengan dengan mata kuliah yang lain. Saya beban koreksinya tetap 1 mata kuliah aja. Tapi silakan diatur saja, dirembuk. Kalau misalnya kalian belum siap untuk ujian hari Selasa, ya diatur aja kapan, nggak apa-apa sih, silakan. Saya nggak tahu kalau ujiannya mundur itu nanti saya kena penalti nggak ya? Kayaknya harus lapor ke fakultas. Coba nanti satu mati lagi. Ya resikonya harus lapor aja. Harus lapor saja. Juga apa-apa lapor gampang. Karena apa? Karena kalau ujiannya mundur, kalau saya nggak lapor nanti IKD saya yang kena. Baik, berarti ujian flowchart tetap muncul ya. Flowchart itu penting. Algoritma dalam bentuk flowchart itu penting. Pseudocode enggak lah. Kemudian algoritma notasi secara deskriptif juga enggak. Flowchart saja.
flowchart sama bikin program komputer. Udah, itu aja. Ya, flowchart sama bikin program komputer. Program komputernya sudah nggak sederhana, nggak seperti kemarin ngitung sisi miring, ngitung luas lingkaran, ngitung keliling lingkaran, ya nggak seperti itu. Misalnya ngitung konversi suhu juga nggak gitu. Programnya ada level advance, saya matrik atau apa yang lain gitu ya. Deret, gitu ya. Termasuk ascending, descending itu bisa. Ya, begitu ya. Mas, Mbak, ada yang mau disampaikan? Barusan kita belajar array sekaligus kita belajar fungsi ya. Tadi saya munculkan apa namanya